Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia Syamsul dari kelas Pendidikan Geografi A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi fenomena pendidikan yang terjadi saat ini di Indonesia. Pendidikan adalah faktor penting dalam kewibawaan suatu negara. Kualitas pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang memiliki daya saing tinggi dan mumpuni dalam berbagai bidang. Kondisi bangsa akan terus mengalami perbaikan ketika memiliki generasi penerus yang cerdas dan berkompeten dalam menghadapi era globalisasi seperti sekarang. Peningkatan dari segi akses pendidikan masih belum merata, walaupun jumlah siswa yang mampu bersekolah meningkat cukup signifikan. Pemerataan akses pendidikan ini dapat dilihat dari penyebaran kualitas guru yang baik di setiap sekolah, pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, partisipasi dalam tata kelola pendidikan, dan tidak adanya konsentrasi siswa pintar yang hanya di satu sekolah. Akses dan kualitas pendidikan yang merata akan membawa generasi muda yang lebih unggul. Indonesia yang separuh lebih penduduknya berusia produktif jelas akan memiliki sumber daya manusia yang berkompeten sehingga jumlah angka pengangguran dapat berkurang. Selain akses dalam memperoleh pendidikan, kualitas pendidikan juga merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Penyebab masih rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah masalah manajemen, efektivitas, dan efisiensi belajar anak di sekolah, serta standarisasi pengajaran. Saat ini, masa pandemi COVID-19 yang merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa terkecuali pendidikan. Banyak negara yang memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi, maupun universitas, termasuk Indonesia. Hal ini tentunya membuat proses belajar mengajar berubah sangat signifikan, yaitu harus belajar dari rumah atau secara daring. Namun, penggunaan teknologi bukan tidak ada masalah. Banyak varian masalah yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran dengan metode daring ini. Di antaranya, yang pertama, keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Kondisi guru di Indonesia tidak seluruhnya paham penggunaan teknologi. Bisa dilihat dari guru-guru yang lahir tahun sebelum 1980-an. Kendala teknologi informasi membatasi mereka dalam menggunakan media daring. Begitu juga dengan siswa yang kondisinya hampir sama dengan guru-guru yang dimaksud dengan pemahaman penggunaan teknologi. Yang kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Perangkat pendukung teknologi jelas mahal. Banyak di daerah Indonesia yang guru pun masih dalam kondisi ekonominya mengkhawatirkan. Kesejahteraan guru maupun murid yang membatasi mereka dari serba terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dengan musibah COVID-19 ini. Yang ketiga, akses internet yang terbatas. Jaringan internet yang benar-benar masih belum merata di pelosok negeri. Tidak semua lembaga pendidikan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat menikmati internet. Jika ada pun jaringan internet, kondisinya masih belum mampu mengcover media daring. Yang keempat, kurang siapnya penyediaan anggaran. Biaya juga sesuatu yang menghambat karena aspek kesejahteraan guru dan murid masih jauh dari harapan. Ketika mereka menggunakan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan media daring, maka jelas mereka tidak akan sanggup membayarnya. Ada dilema dalam pemanfaatan media daring ketika Menteri Pendidikan memberikan semangat, namun di sisi lain kecakapan dan kemampuan finansial guru dan siswa belum melaju ke arah yang sama. Dalam penanganan dampak COVID-19 pada dunia pendidikan, seluruh stakeholders harus bahu-membahu berbuat. Kondisi ini tidak boleh terlepas pandang dari kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya, operasionalisasi di lapangan. Adapun hal-hal yang wajib dilakukan oleh semua stakeholders pendidikan adalah: yang pertama, pemerintah. Peran pemerintah sangat penting dan fundamental. Alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, relokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilaksanakan. Yang kedua, orang tua. Orang tua sebagai pendidik utama di rumah tangga
harus menjalankan fungsinya. Meskipun demikian, tetap saja bantuan guru di sekolah perlu hadir door-to-door di semua peserta didik. Ini harus membuka cakrawala dan tanggung jawab orang tua bahwa pendidikan anaknya harus dikembalikan pada effort orang tua dalam mendidik sikap, mental, dan pengetahuan anak-anaknya. Yang ketiga, guru. Langkah pembelajaran daring harus seefektif mungkin. Guru bukan membebani murid dalam tugas-tugasnya yang dihantarkan dalam belajar di rumah. Jika perlu, guru hadir secara gagasan dalam door-to-door peserta didik. Bukan hanya memposisikan sebagai pentransfer ilmu, tetapi mengutamakan ingar susulada, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Yang keempat, sekolah. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bersiaga memfasilitasi perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya. Pendidikan tingkah laku harus menjadi pijakan kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus percepatan informasi. Penekanan belajar di rumah harus benar-benar mendapatkan kawalan, agar guru yang mengajar melalui media daring tetap dapat menyampaikan kepada siswa-siswanya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.